Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermasyur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kasih lintas batas merupakan tema yang akan kita refleksikan bersama pada minggu ini. Dalam realitas kehidupan dunia, manusia adalah makhluk yang berkontribusi aktif dalam membangun sekat batas atau bahkan tembok tinggi yang begitu kokoh ketika bertemu dengan perbedaan. Hari ini kita kembali melihat sebuah peristiwa di dalam Injil Matius tentang bagaimana Tuhan Yesus membuka diri untuk merespon seorang ibu yang baru saja ia temui. Ia membuka kesempatan berelasi ketika menurut banyak orang kesempatan itu tidak ada. Saudara, marilah kita menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, seringkali kita jatuh ke dalam kesalahan dan dosa.
Untuk itu marilah kita datang kepadanya dan menyatakan pengakuan dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari keberdosaan kami sebagai manusia. Kami menyadari betapa kasih-Mu yang begitu besar, seringkali luput untuk kami nyatakan di dalam karya, sikap dan kata. Kami mengakui bahwa kami lemah, namun kiranya Engkau senantiasa mengajar kami untuk memperjuangkan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami memohon pengampunan Tuhan dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Di dalam kasih pengampunan-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka terimalah berita anugerah pengampunan Tuhan. Menurut 1 Yohanes 1 ayat 7 demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa.
Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Allah Sang Kasih, tak henti-hentinya anugerah-Mu dalam kehidupan ciptaan-Mu. Sungguh kami bersyukur karena dalam keterbatasan pun Tuhan tetap memampukan kami untuk masuk dan merasakan peribadahan yang selalu kami rindukan. Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk Kau bentuk melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan bersama ini. Biarlah melaluinya kami kembali dapat memaknai kasih Tuhan yang tak berujung, dan kami tergerak untuk memancarkannya juga di dalam diri kami. Di dalam keberserahan diri kepada Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang setia untuk mendengar dan setia untuk memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Saya mau membuka khotbah hari ini dengan sebuah kalimat dari seorang ahli spiritualitas dari Irlandia. Dia bernama John Odan Oho. Dia pernah berkata, "Orang-orang yang kau kasihi dan sahabat-sahabatmu dulunya adalah orang asing. Entah bagaimana pada waktu tertentu mereka datang dari kejauhan dan masuk ke dalam kehidupanmu. Kedatangan mereka tampak begitu kebetulan dan tidak terduga. Sekarang hidupmu tak terbayangkan tanpa mereka." Nah, ini kata Bapak John. Apa yang dikatakan oleh John Don Aho ini menarik. Karena ketika seorang bayi lahir ke dunia, ia memasuki sebuah tempat yang asing. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan orang-orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia masuk ke sebuah tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dan disitulah permulaan sebuah keluarga. Ketika orang yang sama-sama tidak mengenal, kemudian waktu mempertemukan mereka dan memberikan kesempatan untuk saling mengenal. Bahkan sampai berkomitmen untuk saling menjaga, untuk saling mencinta, untuk saling ada untuk satu sama lainnya. Dan di dalam lingkaran keluarga itu, maka setiap orang juga akan digiring untuk berjumpa dengan orang-orang asing yang lain, yang kemudian kita menyebutnya sebagai teman, sahabat, kolega, rekan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tema kita minggu ini kasih lintas batas. Ketika melihat tema hari ini, setidaknya ada beberapa pertanyaan di dalam benak saya, yaitu tentang kasih yang seperti apa, lintasan yang mana, lalu
Batasnya apa? Nah, ini yang akan bersama-sama kita refleksikan melalui kisah Yesus yang berjumpa dengan perempuan Kanaan. Perikop Injil kita hari ini juga menyajikan sebuah perjumpaan yang menarik terkait dengan orang asing. Dikatakan dalam Injil Matius, Yesus sedang menyingkir di sebuah daerah yang disebutkan bernama Tirus dan Sidon. Nah, kedua daerah ini berada di wilayah Syria. Wilayah ini dihuni oleh orang-orang non-Yahudi. Jadi bukan orang Yahudi yang tinggal di situ, tapi orang-orang non-Yahudi. Dalam perjalanan itu, kemudian ada seorang ibu yang menghampiri Yesus tanpa ragu. Dan dia langsung berkata kepada rombongan Yesus itu, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu, mari kita bayangkan suasananya. Saat itu sudah banyak orang mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi pun demikian, perempuan Kanaan ini tetaplah orang asing. Karena apa? Karena belum pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, walaupun dia sudah mendengar tentang Yesus. Dan Yesus pun menjadi orang asing di tempat perempuan Kanaan ini, karena Yesus bukan penduduk setempat. Tetapi apa respon Tuhan Yesus terhadap permintaan perempuan itu? Di dalam ayat 23 dikatakan bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan itu. Ada apa? Ini menarik. Sudah hilangkah belas kasih Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, atau batasan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu berhasil untuk mengungkung kasih Yesus? Di dalam konteks ayat ini memang dikatakan bahwa perempuan itu berteriak-teriak sehingga mengganggu para murid. Namun perlu dipahami bahwa teriakan itu tentu saja teriakan permohonan, teriakan yang punya makna mendalam, menggambarkan kesedihan seorang ibu. Oleh karena itu, para murid berpandangan bahwa perempuan ini layak untuk disuruh pergi karena hanya meminta belas kasihan. Dan ketika Yesus tidak menjawab, perempuan itu ternyata tidak pergi. Bahkan ketika perempuan itu tahu bahwa Yesus tidak merespons dirinya, dia mendekat, dia menyembah, dia meminta tolong lebih lagi. Pada ayat 26, Yesus akhirnya menjawab. Katanya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa artinya? Kata anak-anak ini menunjuk kepada bangsa Israel yang pada waktu itu memang diberi perhatian khusus oleh Yesus. Sementara anjing yang dimaksud di dalam perikop ini merujuk pada bangsa-bangsa di luar Israel. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus seolah tega menyebut perempuan tersebut dengan istilah anjing? Kalaupun itu hanya sebuah kiasan, kenapa yang dipakai harus itu? Kan gitu ya. Nah, ini perlu dimengerti bahwa konsep tentang anjing ini menunjuk pada kebiasaan orang Yahudi yang seringkali menganggap orang-orang yang ada di luar dirinya seperti itu. Selain itu, kata anjing dalam teks ini tidak memakai kata kuon atau kunos dalam bahasa aslinya yang menunjuk pada anjing liar, tetapi memakai kata kuna riois yang artinya anjing peliharaan, anjing yang ada di rumah. Sehingga dari pemahaman tersebut maka kita bisa memahami bahwa di dalam teks ini Yesus tidak digambarkan sedang merendahkan martabat perempuan Kanaan yang datang kepadanya. Namun teks ini menunjukkan bahwa ada jarak yang selama ini dipelihara. Jarak ini ada di tengah relasi bangsa Israel dengan orang-orang yang ada di luar bangsa Israel. Yahudi dan non-Yahudi, penekanannya ke sana. Ada jarak di antaranya. Lalu apa reaksi perempuan Kanaan tersebut setelah Yesus tetap bersikeras menolak permohonannya? Di dalam ayat 27 dituliskan, perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan."
Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu, jawaban ini menurut saya nggak ketebak. Ternyata perempuan itu tidak menyerah begitu saja dengan penolakan yang diberikan oleh Yesus terhadap permintaannya. Namun perempuan tersebut membenarkan perkataan Yesus dan menerima kondisi yang dimilikinya, yaitu sebagai seorang non-Yahudi. Perempuan itu tidak menyesal tentang keberadaan dirinya, walaupun banyak orang dari kalangan-kalangan lain selalu menomorduakan mereka, selalu tidak dianggap. Analogi tentang meja makan yang diberikan oleh Yesus ini membimbing perempuan Kanaan itu untuk mengerti bahwa anjing pun turut makan dari remah-remah yang ada di meja. Dia memang tidak bisa mendapatkan roti yang utuh, gak bisa dapat roti yang spesial sesuai dengan permintaannya. Dia dapat remah-remah, tetapi pun remah-remah dia terima. Dia merasakan ada berkat yang berharga, dan anjing itu terus menunggu di depan tuannya di bawah meja untuk menantikan remah-remah itu yang menurutnya itu berharga. Jawaban ini menjawab bahwa sikap menerima tadi yang dimiliki oleh perempuan Kanaan tidak menjadikan dirinya orang yang fatalis atau menyerahlah dengan keadaan, ya udah putus asa. Tetapi ini menjadikan perempuan itu punya dorongan untuk mau berusaha memohon kepada Yesus lebih lagi. Dan sebenarnya perempuan ini juga punya alasan kok kalau dia mau mutung atau kalau dia mau marah terhadap sikap Yesus yang tidak merespons permintaannya. Tetapi dia tidak memilih itu. Dia tetap memohon dengan kerendahan hati kepada Yesus. Dan kita melihat bahwa di akhir perikop dicatat bahwa Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan ini. Dan bahkan memanggil dengan sebutan yang hangat, ibu. Dia memanggil perempuan Kanaan ini dengan sebutan ibu. Bapak Ibu, alur dari perikop ini bagi saya mengandung beberapa kejutan. Dari Tuhan Yesus yang tidak merespons di bagian awal, kemudian analogi yang dipakai, kemudian perempuan ini pun menerima perlakuan Yesus itu. Penolakan Yesus untuk menolong ibu ini pada bagian awal merupakan penekanan tentang realitas yang terjadi pada masa itu. Dan menariknya, perempuan Kanaan ini termasuk ibu yang cukup nekat. Sudah jelas di dalam adat istiadat yang berlaku, orang di luar Yahudi tidak dapat berbaur dengan orang Yahudi dan ada sanksi untuk itu. Tetapi dia menerobos itu. Dia berani untuk maju, dia berani untuk samperin Yesus, dia memohon kepada Yesus. Ada sesuatu dari ibu ini. Ada yang menarik dari apa yang dilakukan si ibu, yang membuat dia tetap maju walaupun respons yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang membuat itu adalah anaknya yang sakit, anak yang kerasukan setan. Perempuan ini mau meninggalkan semuanya, dia mau melampaui tantangan budaya, agama, dan orang-orang di sekitar yang mungkin akan mencibir. Bahkan dia mau menerima kenyataan Yesus sempat menolak dia. Dorongan itu ada di dalam ayat 22. Anaknya begitu menderita karena kerasukan setan. Inilah yang membuat dia mau mendobrak segala rintangan apa yang ada di depannya. Saya dapat membayangkan bagaimana kekhawatiran seorang ibu melihat anak yang demikian. Dan ketakutan itu telah berhasil membuat ibu ini punya dorongan yang kuat untuk mendobrak batas orang asing demi kesembuhan
putrinya, dan dia menemui pribadi yang tepat. Bapak Ibu, keinginan besar akan kesembuhan anaknya saja ternyata tidak cukup. Ada hal lain yang membuat ibu ini mau berjuang untuk terus memohon kepada Yesus. Satu-satunya alasan adalah karena itu Yesus. Ibu ini tahu dan mau percaya kepada Yesus. Di dalam ayat 28, Yesus pun menjelaskan tentang hal ini. Dia berkata bahwa iman perempuan Kanaan ini begitu besar. Kita melihat di sini bahwa bukan hanya Yesus yang mau mendobrak sekat orang Yahudi dan non-Yahudi, namun perempuan Kanaan ini pun tidak segan untuk melakukan hal yang sama. Dan dari peristiwa ini ada sebuah gambaran yang indah yang menunjukkan bagaimana kasih yang melampaui batas itu. Di dalam hal ini, respons kita diperlukan. Kita seringkali berpendapat bahwa Yesus mengasihi semua ciptaannya kok, mengasihi semua orang. Itu benar. Namun pertanyaannya, apakah kita mengasihi apa yang dikasihi Yesus? Belum tentu. Seringkali kita yang menciptakan batas-batas, sekat-sekat yang tidak seharusnya. Seorang teolog besar, Karl Barth, menyebut Allah sebagai Ia yang sepenuhnya asing. Bukan berarti secara pribadi kita tidak tahu Allah, kita nggak tahu cerita-cerita Alkitab, kita nggak tahu bagaimana Injil, tetapi arahnya adalah melihat bahwa seringkali sikap manusia cenderung tidak mau menerima bahwa Allah pun hadir di dalam wajah-wajah sesama kita yang kita tidak suka. Wajah sesama yang kita benci. Wajah sesama yang mungkin belum pernah kita temui. Allah hadir melalui kehadiran orang lain. Poinnya di sini. Artinya perjumpaan dengan Allah sangat mungkin terjadi di dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Namun perjumpaan dengan sesama kadang ini diwarnai dengan ketidaksukaan, diwarnai dengan kebencian yang berlarut, iri hati, dendam, kemarahan tanpa ujung, dan akhirnya kita gagal. Kita gagal memaknai bahwa mereka yang kita tidak suka, yang berbeda dengan kita, entah berbeda status sosial, berbeda pendapat, yang tidak sejalan dengan kita, adalah bagian lain di luar Allah. Dan ini yang memprihatinkan adalah ketika manusia merasa sudah mengenal Allah secara intim, namun hari-harinya diisi dengan pikiran-pikiran untuk menjatuhkan orang lain, diisi dengan membuat rencana-rencana kebencian. Lalu Allah mana yang kita kenal sebenarnya? Karena Allah yang kita kenal sebagai kasih itu tidak menghendaki hal yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dunia ini mewadahi perbedaan. Bahkan di dalam lingkup terkecil, keluarga, kita sudah diperhadapkan dengan perbedaan. Dan Allah mengizinkan kita untuk berproses hidup di dalamnya. Bukan berarti dengan adanya perbedaan, apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah ini menjadi bias makna. Namun kita diminta untuk menghidupi kebenaran Allah di dalam realitas kehidupan yang penuh dengan perbedaan ini. Dengan menghidupi kebenaran Allah di dalam perbedaan, kita dimampukan untuk memandang sesama dengan penuh kasih. Kita dimampukan untuk merangkul mereka yang berbeda dan mereka yang tidak kita suka. Karena kita tahu bahwa hanya kasih yang dapat mendorong kita untuk melampaui batas-batas yang ada. Batas ego kita, batas iri hati kita, batas-batas yang ada yang kita ciptakan sendiri di dalam diri kita. Kasih perempuan Kanaan ini membuatnya berani untuk terus maju, memohon kepada Yesus yang ia tahu berbeda kultur dengan dia. Nah, ini yang seringkali luput. Adalah kenyataan bahwa batas-batas itu sangat mungkin ada, diciptakan dan dipelihara oleh diri kita sendiri.
Kita yang membatasi diri kita untuk mau melihat mereka yang berbeda dengan kita. Kita yang membatasi diri untuk mau menyapa orang lain yang berasal dari kelompok lain. Kita yang membatasi diri untuk tidak peduli dengan orang yang berbeda pandangan, orang yang berbeda status, orang yang berbeda tingkat pendidikan, dan masih banyak lagi kenyataan-kenyataan miris lainnya. Untuk itu marilah kita berefleksi. Satu pertanyaan bagi saya dan saudara. Batas apa yang saya ciptakan selama ini? Artinya batas apa yang menghambat saya untuk dapat menyalurkan kasih Allah, cinta Allah kepada ciptaan lain yang dikasihinya. Dan ini menjadi penting untuk proses kita berjuang mendobrak batas-batas itu. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Sang Kasih memberikan kasih-Nya untuk saya dan saudara. Maka kita pun harus terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Sang Pemberi kehidupan, kami sungguh mensyukuri berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan banyak rasa. Kami tahu bahwa setiap apa yang kami hadapi mendatangkan tawa, namun juga air mata. Namun di dalamnya kami terus mengucap syukur, karena kami yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami bersama berefleksi tentang banyaknya perbedaan antara diri ini dengan orang lain yang berada di sekitar kami. Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat memaknai perbedaan ini dengan syukur dan sukacita. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada antara kami dengan sesama tidak membuat perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang menyakitkan, namun kami saling memberi cinta di dalamnya. Tuhan, Sang Gembala yang agung, kami mengaku bahwa gereja-gereja di dunia ini adalah milik Tuhan. Maka kami berdoa bagi gereja-gereja
yang menghadapi tantangan di dalam menjalankan misi yang Kau berikan. Kiranya Engkau menuntun mereka agar tetap di dalam tantangan yang dihadapi, tetap dapat melihat bahwa ada kesempatan untuk mempersaksikan perbuatan-perbuatan dan karya Tuhan di dalamnya. Biarlah tantangan tersebut membuat gereja-Mu semakin giat dan setia di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di muka bumi ini. Ya Allah, Sang Kasih, kami mengaku bahwa kami telah diperdamaikan oleh-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Maka kami berdoa bagi setiap keluarga yang penuh dengan kekerasan, keluarga yang tidak menemukan cinta Tuhan di dalamnya, orang-orang yang mengalami penolakan, orang-orang yang mengalami krisis kepercayaan, orang-orang yang menderita. Kiranya Engkau mengajar kami dan kami dapat terlibat untuk pulih bersama. Kiranya kasih-Mu yang telah nyata melalui anak-Mu Yesus Kristus mengubah setiap kecurigaan menjadi kepercayaan, setiap penolakan menjadi penerimaan, dan setiap kekerasan menjadi kelemah lembutan. Tolong kami ya Allah, di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Dengan penuh syukur, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dengan mengingat dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sadar dalam merespon berkat Tuhan, masih banyak keluhan yang keluar dari kata dan sikap kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat berhikmat dalam mengelola apa yang Tuhan berikan. Hari ini kami kembali mengumpulkan persembahan sebagai salah satu bentuk syukur kami. Kiranya Tuhan yang memimpin upaya penggunaan dan pengelolaan persembahan ini. Melaluinya, nama Tuhan terus dimuliakan. Amin. Dari segala
telah mengarahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.